Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat sore Kang. Maaf Kang, saya mau tanya. Ada satu ayat yang menerangkan tentang insan itu rahasiaku dan aku itu rahasia insan sendiri. Gimana itu Kang? Monggo Kang dijelaskan Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan Kang Uhwan dari Gresik. Mohon maaf baru kami balas malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri sifati wa sifati li ghairihi. Artinya, insan itu rahasiaku dan aku rahasia insan. Rahasia itu sifatku. Sifatku tiada lain adalah aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayat lagi. Muhammad, jangan kamu membahas tentang roh. Karena roh itu adalah rahasiaku. Selagi manusia masih erat kewujudan diri manusianya, selagi manusia masih wujud diri Muhammadnya, yakni kemanusiaannya, maka ia tidak akan pernah tahu siapa yang menghidupi dirinya. Maksudnya, mereka tahu, manusia sama-sama pada tahu bahwa aku ini hidup karena dihidupi Allah. Akan tetapi, kenyataannya di dalam hati kita selama ini tidak demikian. Karena yang merasa wujud dan yang merasa hidup selama ini adalah diri manusianya. Bagaimana mungkin hidup ini Allah? Bagaimana mungkin manusia beriman bahwa hidup ini Allah? Sementara Allah ditiadakan. Sementara Allah digoibkan di hati kita. Berarti yang wujud dan yang hidup di dalam hati kita kan diri manusianya, bukan Allah selama ini. Nah, itu yang dimaksud al-insanu sirri. Manusia itu adalah rahasiaku
dan aku rahasia insan. Jadi manusia bila belum mengenal siapa hakikat diri sejati manusianya yang tak ada, yang tak hidup, yang tak kuasa, yang buta, yang tuli, yang bodoh, dan yang bisu, maka selamanya manusia akan tetap menjadi Tuhan, akan tetap menjadi Allah. Tapi anehnya manusia tidak merasa, tidak sadar bahwa dirinya selama ini berkedudukan sebagai Allah. Padahal semua sifat-sifat itu kan sifatnya Allah. Sementara yang mempunyai sifat wujud, hidup, dan sebagainya kita tiadakan, kita goibkan keberadaannya selama ini. Nah, berarti yang ngaku jadi Allah kan kita selama ini, tapi kita tidak sadar. Inilah rahasia Allah. Maka kata Allah, ada sebagian manusia yang ditunjuki oleh Allah kepada jalan yang benar, dan ada pula manusia yang disesatkan oleh Allah. Rahasia lagi pada ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu, daripada urat lehermu. Apa maknanya? Allah memang lebih dekat kepada kita semua daripada kita sendiri. Selagi urat leher, selagi urat nadi itu belum terputus, maka kita semua takkan bisa bertemu dengan yang lebih dekat dengan diri kita daripada kita sendiri. Maka dari itu, bila wujud dan hidup ini masih diakui sebagai wujud dan hidup manusianya, maka selamanya manusia akan buta kepada yang lebih dekat kepadanya, yakni Allah. Bila mata hati kita buta, meskipun dibungkus dengan amal ibadah yang sedemikian banyaknya, meskipun dibungkus dengan sholat, meskipun dibungkus dengan ibadah, meskipun dibungkus dengan puasa, akan tetapi selamanya seluruh sholat, ibadah, dan puasa itu hanya untuk diri manusianya sendiri, yakni semuanya diakui sebagai miliknya manusia. Yakni hati selalu berpraktek linafsi, milikku hamba. Karena yang jadi Tuhan hambanya, bukan Allah. Bila yang jadi Tuhan itu Allah di hati kita, pasti praktek hati akan berpulang kepada lillahi ta'ala. Bila Allah yang menjadi Tuhan kita, bila Allah yang mempergerakkan seluruh gerakan badan kita, bila Allah yang mensolatkan kita, bila Allah yang mengibadahkan kita, bila Allah yang mempuasakan kita, maka seluruhnya akan lillahi ta'ala. Bukan perbuatan manusianya, bukan aku manusianya yang bisa sholat, yang bisa ibadah, dan yang bisa puasa. Semuanya adalah Allah dan milik Allah di alam lillahi ta'ala. Maka dari itu,
Ketika urat nadi dan urat leher ini belum terputus, maka manusia selamanya akan berada di lembah kedustaan, di lembah anar, selalu panas hatinya, digodok oleh cinta dunia. Karena mata hatinya buta, picek, yang dipandang hanya dirinya sendiri dan dunia, maka diperbudaklah manusia itu oleh hawa nafsu iblis dan setan yang menaunginya. Karena iblis dan setan itu selalu menyesatkan manusia, meskipun dibungkus ibadah dan sholat, meskipun dibungkus berpuasa, akan tetapi setan dan iblis itu selalu mengajak, mengaku-akui bahwa itu sholatmu, bahwa itu ibadahmu, bahwa itu puasamu. Hamba tak ada urusan dengan Allah. Karena Allah selama ini kita gaibkan, kita rahasiakan, yang kita nampakkan, yang kita wujudkan di hati kita adalah diri manusia kita sendiri. Ya, iblis setannya adalah diri manusia kita sendiri. Karena iblis dan setan itu nyata, bukan gaib. Siapa kenyataan iblis dan setan itu? Yakni manusia yang masih merasa dirinya lah yang wujud, dirinya lah yang hidup, dirinya lah yang berkuasa untuk melaksanakan seluruh syariat-syariat manusianya. Manusia pada lupa bahwa hakikat yang bersyariat itu bukan manusianya. Yang bersyariat itu adalah hidup yang menghidupi manusianya. Itulah yang bersyariat. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad dan Allah menuntun kita semua, seluruh manusia, agar kita kembali ke alam lillahi ta'ala di seluruh setiap ibadah dan sholat kita, yakni pada niat. Innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu amal itu tergantung niatnya. Di dalam hatinya itu prakteknya linafsi atau lillahi ta'ala. Maka diri kita masing-masinglah yang paling paham akan itu. Hati kita sendirilah yang paling paham menghisap untuk itu. Hati kita sendirilah yang bisa mengecek semua itu. Dicek hati kita ini masih wujud manusianya ataukah sudah wujud Allahnya yang mentuhani badan-badan ini, yang mentuhani seluruh peribadatan dan sholat ini, yang mentuhani puasa ini. Selama yang mentuhani masih diri manusianya, inilah kekufuran, inilah kedustaan, inilah persekutuan. Hamba mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Karena selama ini hamba masih berkedudukan, berposisi sebagai Allah di hatinya. Karena Allahnya gaib, maka yang jadi Allah adalah diri manusianya sendiri dengan sifat-sifat Tuhannya. Inilah manusia-manusia yang tidak tahu diri. Kepada diri manusianya saja tidak mengenal, tidak makrifat, apalagi kepada diri Tuhannya, apalagi bermakrifat kepada Tuhannya. Kepada diri manusianya sendiri saja tidak bermakrifat, apalagi bermakrifat kepada Allah. Jalan untuk bermakrifat, jalan untuk mengenal Allah itu adalah mengenal makrifat kepada diri manusianya. Maka dari itu putuslah urat nadi dan urat leher itu. Maksudnya putuskanlah, persembahkan kembali, abdikan kembali bahwa wujud dan hidup ini adalah Allah. Dohir batinnya
Allah. Ketika urat nadi dan urat leher sudah terputus, ketika manusia sudah makrifat kepada diri kemanusiaannya, bahwa diri manusianya itu adalah bersifat di dalam sifat muhalnya Allah. Adam, manusia tidak ada. Al-maut, manusia itu mati. Itulah sifat sejati diri manusianya. Bila manusia sudah menyadari, bila manusianya sudah memakrifati hakikat diri manusianya, maka kenalah manusia dengan Tuhannya. Oh, berarti selama ini yang wujud hanya Allah. Oh, berarti selama ini yang hidup hanya Allah. Inilah manusia yang sudah makrifat kepada diri dan Tuhannya. Maka dari itu, ketika urat nadi ini masih kita akui sebagai kehidupan manusia kita, selamanya kita tak akan pernah tahu siapakah yang lebih dekat dari urat nadi kita, yakni Allah lah yang menghidupi manusia. Contoh lagi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta diri manusiamu, dan Allah lah pencipta apa-apa yang kamu perbuat. Selama ini manusia merasa dirinya yang berkuasa atas seluruh perbuatan-perbuatan badaniahnya. Inilah syariatun nas. Ketika manusia merasa bisa beribadah, inilah syariatun nas. Ketika manusia merasa bisa sholat, inilah syariatun nas. Ketika manusia masih merasa berkuasa untuk berpuasa Ramadan, inilah syariatun nas. Karena yang mentuhani atas seluruh syariat-syariat badannya masih dikuasai oleh kehidupan manusianya. Inilah semua amal inilah yang dikatakan oleh Allah amal yang fana. Amal yang hancur lebur. Karena apa? Karena kiblatnya amal ini adalah kepada kewujudan diri manusianya lah yang merasa beramal. Yakni hati masih berpraktek linafsi, amalku hamba. Padahal di dalam sholat 5 waktu kita sering diingatkan oleh Allah. Selain dari niatan ibadah, yakni lillahi ta'ala, di sholat 5 waktu kita sering diingatkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadah-ibadahku, dan sesungguhnya hidup dan matiku adalah milik Allah, bukan milik manusianya. Bila kita masih merasa memiliki kehidupan ini, bila kita masih merasa menguasai, memiliki sholat-sholat yang kita kerjakan, bila kita merasa sebagai pemilik ibadah dan puasa yang kita kerjakan, inilah yang dimaksud amal yang fana. Amal yang hancur terbakar di dalam hawa nafsu manusia itu sendiri, yakni teraku-akui oleh hambanya yang bisa mengerjakan semua itu. Karena selama ini manusia mensekutukan Allah dengan dirinya di hatinya.
Dikira yang hidup itu manusianya, Allah itu mati. Dikira yang wujud itu manusianya, Allah gaib. Seluruh posisi Allah sudah diambil oleh manusianya selama ini. Inilah yang dimaksud manusia belum menyadari bahwa selama ini manusianya lah yang berposisi sebagai Allah di hatinya. Semua itu terjadi karena manusia belum bermakrifat kepada hakikat diri sejati manusianya. Tidak tahu dirinya sendiri. Maka dari itu al-insanu sirri, rahasia, wa ana sirruhu, yang menjadi rahasia manusia adalah ya Allah itu sendiri. Ketika urat nadi sudah putus, maka dari itu syarat utama, syarat yang tidak bisa ditinggalkan untuk berjumpa Allah itu adalah lewat pintu kematian. Orang-orang yang sudah mati itulah yang sudah berjumpa dengan Tuhannya. Jika manusia kita masih erat kewujudan diri manusianya, jika manusia kita masih merasa hidup ini hidup manusianya, berarti manusia itu masih menjadi raja di bumi ini. Di bumi ini kita didatangkan oleh Allah sebagai khalifah, sebagai wakil, bukan sebagai ketua. Hanya sebagai wakilullah, jangan menjadi Allah. Akan tetapi selama ini praktek hati kita bagaimana? Kita diwakili oleh Allah, apa kita yang mentuhani Allah? Coba kita hayati, coba kita tafakuri. Manusia itu diperintah hanya sebagai wakil, yang mana wakil itu tunduk patuh kepada perintah ketuanya. Akan tetapi kebalikannya, manusianya menjadi ketua dan Allah disuruh menjadi wakil, malah Allah digoibkan di hati kita selama ini. Betul tidak? Nah, marilah kita sadari, marilah kita makrifati diri manusia ini. Yang sejatinya diri manusia ini hakikatnya tiada, hakikatnya gaib. Yang wujud dan yang nyata itu, yang hidup itu ya Allah sendiri dengan sifat-sifatnya. Al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri sifati wa sifati li ghairi. Insan itu rahasiaku dan aku rahasia insan. Rahasia itu sifatku, sifatku tiada lain adalah aku. Ketika di dalam hati kita yang muncul, yang wujud, yang hidup masih aku hambanya, aku manusianya, inilah aku yang fana, aku yang hancur, aku yang dusta. Karena tanpa Allah, karena tanpa hidup, apakah ada aku? Adanya kata aku itu kan karena adanya hidup yang menghidupi badan ini. Selama ini kita buta akan akunya Allah. Kita selama ini berkiblat kepada aku diri manusianya. Ketika aku diri manusianya masih wujud dan hidup di hati ini, maka seluruh apapun yang dilakukan, meskipun terbungkus dengan amal-amal ibadah, selagi aku manusianya yang melakukannya, inilah alam fana, inilah alam dunia.
Bagaimana agar akunya Allah nyata di hati kita? Maka matikanlah diri kita. Itu syaratnya bila ingin bertemu dengan hayatullah. Maka lengserkan dulu kehidupan diri manusia kita. Kembalilah lagi, tahu diri lagi bahwa manusia itu tidak punya sifat hidup. Yang punya sifat hidup adalah hidup yang menghidupi manusia. Bila manusia punya sifat hidup, maka manusia tak akan pernah mati. Bagaimana mungkin bila manusia punya hidup itu harus mati? Karena hidup itu tak akan pernah mati. Kenyataannya seluruh manusia sejak Nabi Adam sampai hingga saat ini semuanya mati. Karena apa? Memang hakikatnya mati. Dari yang mati kembali mati. Jika Allah dari hayatullah kembali hayat. Hidup tetaplah hidup. Wal awalu wal akhir. Allah lah yang wujud, yang awal dan yang akhir. Hambanya lah yang goib, yang awal goib, akhir pun juga goib. Saat inilah kayak-kayaknya seolah-olah manusia ini ada. Seolah-olah saja. Bagi manusia yang belum tahu dirinya, ya dikira manusianya lah yang wujud, manusianya lah yang hidup. Sedang Allah goib, Allah mati di hatinya. Seolah-olah demikian. Memang benarlah Allah lah penguasa panggung sandiwara dunia ini. Bila kita menyadari bahwa yang ada di alam semesta ini hanya Allah, maka kita akan tahu filmnya kehidupan ini. Bahwa yang mengadakan pagelaran di dalam kehidupan kita ini hanyalah Allah. Bila kita sudah beriman kepada Allah bahwa seluruh keadaan apapun tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Bila kita sudah menyadari hal itu, maka hati kita tak bakal tersiksa, tak bakal panas menghadapi seluruh keadaan apapun yang kita hadapi. Karena kita selama ini sudah menyadari bahwa diri manusia ini tidak hidup sendiri. Adanya diri manusia ini karena dihidupi, diperankan, diperjalankan oleh penciptanya. Sedang manusia hanyalah wakil-wakil Allah. Al-insanu sirri wa ana sirhu. Jadi dibalik wakil-wakil Allah itulah Allah. Bisa dipahami? Semoga saya dan kita semua dipahamkan oleh Allah. Maka dari itu, makrifatilah diri kita sendiri agar kita bisa bermakrifat kepada siapa Tuhan pencipta diri kita. Di dalam tafakur, di dalam duduk berzuhud, kita latih dengan penuh dengan kesabaran. Insya Allah, bila kita melatih dengan penuh kesabaran, Allah pasti akan membimbing kita semua. Bila hati kita ingin berjumpa Allah, apalagi Allah. Namun bagi manusia yang tidak mau, yang tidak ingin berjumpa Allah, meskipun ia ibadah, dialah manusia yang merasa benar berketuhanannya tanpa menyaksikan keadaan hatinya yang masih linafsi, yang penting ibadah. Ini adalah ibadah yang dusta di sisi Allah. Ibadah yang sesungguhnya itu apa? Yang sesungguhnya adalah la maujudan illallah. Praktekkan di dalam hati kita yang ada hanya
Allah. Inilah yang dimaksud ibadah. Inilah yang dimaksud sholat. Inilah yang dimaksud puasa. Inilah yang dimaksud haji. Seluruhnya di dalam syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى